Jadi malam itu Mbak dengar ada suara bayi lagi? Iya Mbak. Loh tapi bukannya di rumah itu nggak ada bayi Mbak? Saya juga jadi makin penasaran Mbak. Saya mau cari tahu asal dari tangisan bayi itu dari mana. Dan pas saya cari tahu, ternyata saya dengar suaranya dari kamar belakang tempat rumah Eyang Mbak. Tapi sayangnya saya nggak bisa masuk Mbak. Kamu akhirnya cerita nggak sama suami kamu soal hal ini? Iya saya bilang, tapi suami saya malah marahin saya Mbak. Karena dia bilang saya masuk tanpa izin ke kamarnya Eyang. Dianggap lancang lah saya. Ya saya jadi makin gak betah Mbak. Makanya saya ngajak suami saya tuh pulang. Dan suami kamu setuju? Enggak Mbak. Dia malah nyuruh saya pulang sendiri. Mas, aku mohon sama kamu kita balik aja ya ke rumah kita. Aku ngerasa rumah ini serem Mas. Aku nggak tenang di sini. Kamu kenapa sih? Hah? Dari tadi kamu pengen pulang aja. Kan kamu tahu kita baru nyampe. Tapi Kalau kamu mau pulang, pulang aja. Aku bisa kok jagain Eyang sendiri. Udah kamu gak usah banyak alasan lagi lah sama aku. Udah kamu pulang aja. Udah pergi. kok kamu jadi ngebentak aku kayak gitu sih Mas? Aku mau kok jagain Eyang. Tapi Eyang, Sarapan yuk, yang udah siapin. Mas Raka. Tungguin Mas Raka. Kok sarapanku daun-daunan hancur begini? Kamu kenapa gak makan? Hargain dah. Udah makan. Tapi Mas, Udah lah. Makan. Eyang udah susah-susah bikin itu. iya. Itu apa-apaan sih, ha? Kamu gak ngargain Eyang masakin kamu? Maaf Mas, bukannya aku nggak menghargai masakan Eyang, tapi ini daunnya pahit banget, aku nggak. Alah, alasan kamu aja itu. Eyang masakin kamu itu supaya bayi kamu kuat. Gak usah banyak alasan, udah makan. Mas maaf, tapi Makan! Mas. Nggak nyangka ya, kamu tega kasarin aku kayak gini ya Mas. Aku kecewa sama kamu. Anya! Anya sini Anya! Sudah sayang, habiskan dulu makanannya. Aku bener-bener gak nyangka Mas Raka bisa tega banget ngebentak aku, kasarin aku kayak gitu. Kalau tahu kayak gini, lebih baik aku nggak usah ikut kesini dari awal. Mas Raka, Mas udah Mas, jangan halangin aku pergi Mas. Aku tetap mau pergi dari sini. Mas Sabto, pergi Pak dari sini Pak, jangan ganggu saya. Pergi Pak dari sini Pak, jangan ganggu saya Pak. Kurang ajar kamu Sabto. Eyang, Sini. Eyang udah ya. Eyang udah ya. Eyang. Pak. Keluar kamu Sabto. Sekarang, cepat. Kamu mau pergi. Ya. Ada apa ya? Istrimu itu loh Raka,
Dia mau pergi. Jangan pergi, Anya. Eyang udah gak usah nangis. Kalau dia mau pergi, udah biarin aja dia pergi. Ekspresi Eyang kok bisa berubah tiba-tiba begitu? Oma itu sayang sekali sama Anya. Kamu tahu kan, Oma udah siapin loh selamatan buat 7 bulannya. Jangan pergi, Anya. Jangan pergi, Anya. Eyang sayang banget sama Anya. Kamu dengar kan sekarang Eyang ngomong apa? Hah? Tak maaf sama Eyang? Maaf Eyang. Waktu itu saya benar-benar kaget Mbak ngelihat perubahan sikapnya Eyang yang tiba-tiba berubah gitu aja. Sampai Eyang tuh mau bikin acara 7 bulanan. Memang agak aneh sih ya Mbak ya. Lalu apa yang terjadi setelah perubahan sikap Eyang? Apakah kamu tetap jadi pergi dari rumah Eyang? Enggak Mbak, saya nggak jadi pergi dari rumah Eyang. Akhirnya saya cuma jalan-jalan di sekitar lingkungan rumah buat ngilangin kejenuhan dan juga rasa takut saya. Tapi waktu saya jalan-jalan Mbak dan ketemu sama warga, kok mereka malah bersikap aneh ya? Kok bisa gitu sih Mbak? Emangnya kamu bikin salah apa sama mereka? Pak. Bapak itu kenapa ya tiba-tiba jutek banget sama aku? Bu, Mau apa kamu nyapa-nyapa saya? Mau mati kamu, hah? Bu lepasin Bu, saya salah apa Bu? Ampun! 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 Ibu itu kenapa ya? Kok tiba-tiba dia kayak ketakutan banget kayak gitu, Mas? Gak ada suasana. Padahal gak ada apa-apa. Gimana sih ini anak? Gak tau malam apa ya? Kamu dari mana aja sih? Hah? Kamu gak tahu waktu? Ini udah malam loh. Maaf Mas, bukan maksud aku mau bikin kamu jadi khawatir. Aku tuh tadi cuma jalan-jalan aja cari udara segar. Aku gak mau tahu. Kamu mau gak pulang, mau apa, terserah. Aku cuma khawatir sama calon anak kita ini. Kok kamu ngomongnya kayak gitu sih Mas sama aku? Berhenti! Maksud kamu apa ngelempar telur di rumah Eyangku? Hah? Terserah kalau kamu mau bunuh saya. Yang penting kamu harus pergi dari rumah terkutuk itu. Ngomong sama saya. Udah Mas, stop. Udah, Mas, kalau kamu kayak gini kamu sama aja nyakitin bapak itu Mas. Udah Mas. Aku harus tahu alasan dia kenapa. Udah kamu sabar ya. Aduh Mas. Kamu kenapa? Perut aku sakit banget. Iya, yaudah. Malam itu saya ngerasain kontraksi Mbak. Tapi saya penasaran nih Mbak, dengan warga di lingkungan rumah Eyang. Kenapa sih mereka sikapnya seperti itu sama kalian, segitu nggak ramahnya? Awalnya saya juga heran Mbak, kenapa sikap warga kayak gitu. Tapi pas saya renungin, kayaknya mereka ini tahu Mbak sesuatu tentang rumah Eyang. Tapi nggak bisa bilang sama saya gitu loh. Tentang rumah Eyang? Memangnya ada apa Mbak tentang rumah Eyang itu? Jadi waktu suami saya ribut sama warga di sana, ternyata warga di sana tuh pada teriakin kita Mbak, agar saya dan suami saya tuh pindah dari rumah Eyang. Nah dari situ saya tuh makin curiga banget sama Eyang. Tapi Mbak, pas saya tanya ke Eyang malah marah, bahkan saya dilarang keluar sama Eyang. Itu salahmu sendiri, Anya. Kenapa kamu keluar? Iya, Yang. Udah aku omelin dia itu. Susah sih kasih tahu. Mulai hari ini, Eyang harap kamu nurut
Jangan keluar rumah lagi. Emang kenapa Eyang? Aku nggak boleh keluar rumah. Udah, kamu ngapain sih protes segala? Udah nurut aja sama Eyang. Demi kebaikan kamu juga. Ya udah. Tapi sebelum aku turutin perintah Eyang, aku mau tanya satu hal. Kenapa pas tadi aku ketemu warga suruh aku sama Mas Raka untuk keluar dari rumah ini? Eyang ini beneran sedih atau cuma acting ya? Kok bisa emosinya gampang berubah begitu? Anya, maksud kamu apa sih? Hah? Kamu mau nyakitin Eyang? Bikin dia nangis dengan pertanyaan itu? Biarkan saja Raka. Biar Eyang sendiri yang nerangin ke Anya. Ya udah, Eyang jangan nangis tuh. Udah ya. Anya, kamu tahu nggak? Warga di sini ini semua membenci sama Eyang. Karena Eyang ini sudah sepuh, tidak ada teman. Dianggapnya Eyang ini hantu. Dianggapnya Eyang ini setan. Yaudah, Makanya kamu disuruh keluar dari rumah Eyang. Eyang kan jadi kesepian, Anya. Eyang udah. Eyang tenang aja. Siapapun yang menghina Eyang, biar Raka yang ngajar. Ya, Eyang udah nggak usah khawatir. Oke? Raka, terima kasih ya nak. Kamu memang cucu Eyang yang sayang sekali sama Eyang. Eyang juga sayang sama kamu nak. Kamu tidur sama Eyang ya malam ini. Eyang akan ngobatin perutmu itu supaya tidak kontraksi lagi. Tapi Eyang, aku udah nggak kontraksi lagi kok. Selalu kayak gitu kamu tuh. Protes aja kamu tuh. Udah nurut sama Eyang. Eyang kan niat baik sama kamu. Aku bener-bener udah gak sakit lagi, Mas. Apa sih kamu protes mulu sih? Itu suami kamu loh. Udah kamu tidur sama Eyang. Anya, tidur saja sama Eyang ya. Biar kandunganmu nanti sembuh. Ya sayang ya. Ya udah. Aku mau tidur di sini, tapi kamu temenin aku ya, Mas. Eyang, gimana? Boleh? Raka, kamu tidur saja duluan. Biar saja si Anya di sini sama Eyang. Udah kamu sama Eyang, ya? Eyang,